Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan pidato tentang kesehatan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Saya Faris Akila. Dan saya Janitra Dindaini Nugroho. Selanjutnya silakan tonton video kami ya. Tonton ya guys. Tonton ya guys. Halo teman-teman, kali ini aku akan membawakan pidato tentang kesehatan mental, khususnya pada penyakit skizofrenia. Aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian sadar nggak sih kalau isu kesehatan mental masih menjadi hal yang cukup tabu pada masyarakat Indonesia? Stigma buruk itu selalu menempel pada pengidap gangguan kesehatan mental. Para pengidap tersebut selalu mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, misal seperti didiskriminasi atau dikucilkan pada masyarakat. Padahal stigma tersebut dapat menghambat kesembuhan atau pemulihan penderita kesehatan mental. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu nih, skizofrenia itu apa sih? Skizofrenia itu adalah sebuah gangguan mental yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Dalam keadaan aktif, penyakit ini dapat ditandai dengan fase di mana penderitanya tidak dapat membedakan antara situasi nyata dan tidak nyata. Skizofrenia juga dapat memiliki durasi tingkat keparahan dan frekuensi gejala yang bervariasi. Meskipun pada orang skizofrenia, tingkat keparahan gejala tersebut berkurang seiring bertambahnya usia. Gejala skizofrenia itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang positif dan yang kedua adalah yang negatif. Gejala positif ditandai dengan perubahan persepsi yang mengakibatkan penderita berperilaku tidak wajar. Gejala ini berupa halusinasi, delusi, dan perilaku tidak normal. Lalu pada gejala negatif ditandai dengan ketidakmampuan penderita untuk bersosialisasi atau menarik diri dari lingkungan. Penyebab penyakit ini sendiri pun belum diketahui secara pasti. Namun faktor yang diduga adalah adanya faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Pencegahan skizo dapat dengan mendeteksi sejak dini dan segeralah ke psikiater ataupun ke psikolog untuk tindakan lebih lanjut. Dan please untuk stop self-diagnose karena itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Saya Ahmad Dhani. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang penyakit gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak yang dikaitkan dengan virus COVID-19. Sebelumnya, saya sangat prihatin dengan maraknya kejadian penyakit gagal ginjal akut yang kebanyakan anak-anak terkena baru-baru ini. Apalagi yang beredar di masyarakat luas, penyakit gagal ginjal ini dihubungkan juga dengan virus COVID-19. Prihatin sekali mendengarnya. Terkait dengan COVID-19 yang dihubungkan dengan gagal ginjal ini telah dibantah langsung oleh Kementerian Kesehatan oleh juru bicaranya Dr. Syahril. Beliau menyatakan bahwa penyakit gagal ginjal akut tidak ada kaitannya dengan vaksinasi maupun virus COVID-19. Beliau juga menyebutkan hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penyebab pasti gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak. Meski begitu, upaya penelusuran kasus gagal ginjal akut terus dilakukan Kemenkes dengan menggandeng para ahli seperti epidemiologi, Badan POM, IDAI, dan Puslektor. Gagal ginjal akut pada anak ini memiliki gejala yang khas, yakni penurunan volume urin secara tiba-tiba. Bila anak mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Belajar dari kasus yang terjadi di akhir-akhir ini, Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan obat dengan baik dan benar sesuai dengan resep dokter maupun informasi yang tertera di kemasan obat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa virus COVID-19 tidak ada hubungannya sedikitpun dengan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak, dan saya berharap kepada masyarakat agar benar-benar tidak gampang menyimpulkan sesuatu karena dapat menimbulkan keresahan dan keganduan. Mari kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpidato tentang pentingnya berolahraga. Salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap sehat yaitu dengan rajin berolahraga. Karena olahraga mampu menjaga kesehatan tubuh agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit ringan hingga penyakit berat. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang masih malas untuk berolahraga. Padahal ada banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan dengan mudah dan praktis. Berolahraga juga tidak akan membuang waktu sia-sia. Hadirin sekalian, alangkah baiknya jika kalian meluangkan waktu beberapa menit untuk berolahraga.
Berolahraga secara rutin memiliki dampak yang baik untuk kesehatan tubuh, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sekalipun. Lakukan olahraga secara rutin, bisa di pagi hari atau sore hari untuk menjaga kesehatan fisik serta meningkatkan kualitas hidup. Ada banyak jenis olahraga yang bisa kalian lakukan, mulai dari yang mudah hingga yang sulit sekalipun. Di antaranya seperti berjalan kaki, lari di pagi hari, naik turun tangga, push up, pull up, bersepeda, berenang, dan olahraga lainnya. Bahkan kalian bisa melakukan olahraga tersebut meskipun di rumah saja. Gerakan olahraga tersebut bisa merangsang beberapa otot bagian tubuh bergerak dengan aktif. Hal tersebut sudah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tubuh melakukan kegiatan fisik lebih aktif, maka tubuh akan lebih sehat. So, mulai dari sekarang, semua harus rajin berolahraga agar tetap sehat. Kalau perlu, kita bisa melakukan olahraga secara bersama-sama agar terasa lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya berolahraga. Semoga kita selalu sehat, kuat, dan bugar. Terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.